Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Gusman dengan NIM 2024 050103 029 dengan mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan tentang overview cost accounting, yang dimana definisi akuntansi atau biasa disebut dengan cost accounting adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam memahami biaya yang terkait dengan operasi bisnis, mengendalikan pengeluaran, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan biaya. Nah, adapun fungsi cost accounting diantaranya yaitu yang pertama itu menghitung biaya pokok produk, yang kedua itu mendapat rincian harga pokok produk, yang ketiga informasi perencanaan biaya dan beban, yang keempat sumber data proses penyusunan anggaran, yang terakhir yaitu informasi biaya untuk pengendalian. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi biaya dalam cost accounting. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua, produksi dan non produksi atau biaya komersial. Yang kedua itu adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Jadi mana berdasarkan perilaku biaya ini terdapat tiga. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan itu biaya campuran. Nah, yang ketiga ini adalah klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Di mana di sini terdapat dua. Yang pertama yaitu biaya terkendali, yang kedua biaya tidak terkendali, dan yang terakhir yaitu klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya, terbagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Adapun jenis-jenis cost accounting ada 4, yaitu standar cost accounting, activity based accounting, cost volume profit, dan terakhir itu contribution margin. Nah, adapun prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Nah, prinsip penyaluran dana pada bank syariah itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan dalam bank syariah. Nah, yang seperti yang kita tahu, yang mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau disebut sohibul mal kepada pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan yang produktif atau mudoroba. Yang keempat itu prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Itu ada 4, keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Jadi yaitu analisis tujuan asas transaksi dan laporan keuangan bank syariah. Nah, tujuan pelaporan keuangan syariah pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, terdapat beberapa asas utama dalam transaksi syariah, yaitu yang pertama persaudaraan atau biasa disebut dengan ukhuwah, yang kedua itu keadilan, adil, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Nah, asumsi dasar dalam akuntansi syariah merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa asumsi utama, yaitu berdasarkan aktual, yang kedua kelangsungan usaha. Nah, laporan keuangan bank syariah merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk laporan keuangan bank syariah merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, serta pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah. Dapat beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Catatan adalah laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan adalah bagian laporan keuangan yang menjelaskan rincian, kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan agar laporan lebih jelas dan mudah dipahami. Sistem cost accumulation. Sistem biaya adalah metode untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya produksi, seperti biaya aktual atau biaya standar. Biaya aktual yaitu biaya yang dicatat saat terjadi, sedangkan biaya standar ditentukan di awal untuk perbandingan. Adapun metode perhitungannya yaitu ada 2, full costing, yaitu semua biaya produksi, dan yang kedua direct costing, yang dimana hanya biaya variabel. Nah, adapun fungsinya itu membantu pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Jenisnya ada 2. Adapun jenisnya yaitu ada 3, actual costing, standard costing, dan normal costing. Nah, cost accumulation atau akumulasi biaya yaitu proses pengumpulan dan penghitungan biaya, bahan baku, tenaga kerja, overhead untuk menentukan biaya produksi dan laba. Adapun metodenya yaitu job order costing, perpesanan, proses costing, produksi massal atau rata-rata, activity atau basic costing, ABC, berdasarkan aktivitas. Nah, adapun proses akumulasi biaya itu ada beberapa proses. Yang pertama pengumpulan biaya, yang kedua itu kelompokan atau langsung dan tidak langsung, alokasikan overhead, catatan dalam sistem akuntansi, hitung biaya per unit, kendalikan atau membandingkan dengan anggaran, analisis, dan evaluasi buat laporan biaya. Ini itu job order costingan. Nah, job order costing adalah akuntansi biaya
yang dimana metode harga pokok pesanan adalah suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Nah, alur produksi dengan sistem biaya pokok pesanan melalui penerimaan pesanan, perencanaan produksi, pengeluaran bahan baku, proses produksi, penyelesaian produksi, penyerahan kepada pelanggan. Nah, karakteristik job order costingnya itu produksi berdasarkan pesanan khusus atau biasa disebut dengan custom. Nah, yang kedua itu setiap pesanan dihitung biaya produksinya secara terpisah dan biaya dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsungnya itu bahan baku dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung overhead pabrik. Nah, selanjutnya itu biaya dihitung berdasarkan biaya aktual. Biaya per unit dihitung secara pesanan selesai. Yang kedua itu cara penghitungan biaya produk costing. Nah, biasanya itu mereka menghitung ini biaya dihitung per pesanan, job bukan total produksinya. Dan yang kedua itu cocok untuk produk atau jasa yang berbeda-beda sesuai permintaan. Unsur biayanya itu ada 3, BBB atau biaya bahan baku, BTKL biaya tenaga kerja langsung, yang terakhir itu BOP biaya overhead pabrik. Nah, adapun kelebihannya yaitu membantu pengembangan bisnis, meningkatkan produktivitas, memudahkan analisis keuangan berpesanan, bisa membandingkan hasil kerja, mengurangi kesalahan estimasi. Adapun kekurangannya itu membutuhkan banyak dokumen dan sulit menghitung biaya secara akurat atau terutama tidak kompleks. Yang tiga itu potensi konflik dalam alokasi overhead. Overhead sering berdasarkan perkiraan, sulit mengendalikan biaya overhead. Adapun yang materi terakhir yaitu proses costing. Nah, proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan produksi barang secara massal, seragam dan terus. Nah, adapun ciri-ciri proses costing yaitu produksi berjalan terus-menerus, produk yang dihasilkan seragam atau homogen. Nah, biaya dikumpulkan per departemen bukan per pesanan. Ada 2 atau lebih departemen yang berurutkan. Selalu ada produk yang belum selesai. Itu biasa disebut WIP dan di akhir periode laporan utamanya adalah laporan biaya produksi dan per departemen. Dalam biaya dalam proses costing itu ada 3 jenis. Biaya yang dikumpulkan setiap departemen produksi dalam proses costing yaitu biaya bahan baku atau biasa disebut direct material. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, direct labor, biaya overhead pabrik dan biaya konversi. Nah, terakhir itu laporan biaya produksi dan hitungan akuntansi dalam proses costing. Ada 3 konsep utama: ekuivalen, laporan biaya produksi, cost of production report, dan jurnal akuntansi proses costing.